Dar. Iki paling kok tak kenapa iku coba kang gitu lah. Nah, kok sing apa bagian pakai duit kok ngangkang bendera. Boleh maju. Enggak itu rusak suasana ini. Biasanya kecelakaan terbanyak 1% diakibatkan oleh pengendara motor yang pengendara kendaraan yang lain, dan faktor utama kecelakaan sendiri juga 85% disebabkan oleh faktor pengguna atau manusia ya, kita sebut juga human error ya biasanya, karena di jalan kita harus bisa memberikan kenyamanan buat pengendara motor yang lain. Jadi di situ sangat penting sekali yang namanya safety riding. Jadi saya lihat tadi ada yang accident kayaknya perusahaan motor satu orang siapa ya? Ini ya. Lu cantik lu. Ada contohnya langsung. Lu cantik lu. Iya melanggar. Lu manis-manis lu. ACC wis. ACC. Apa mah gini kan? Bu, di ACC ya? Di ACC Bu ya. ACC ya. Iya. ACC. Bocil lu. Angel. Tono tak cincin kawin nih. Lu sedang senyum lo, Cil. Ya pokoknya kita dua baris ya, jadi harus jaga jarak dengan lain. Kita lanjutkan. Biasanya yang mempengaruhi accident di jalan banyak sekali yang kita tidak tahu ya, karena di jalan ketika kita touring atau sedang riding di suatu tempat kita belum hafal medan lintasan, jadi biasanya ada jalan yang tidak rata, berlubang, jalan licin, hujan, kondisi cuaca, hujan deras, kabut, biasanya sangat mengganggu pandangan kita, dan juga tentunya kondisi kesehatan kita ya harus diperhatikan betul. Ketika kita riding, kita harus 100% fit dan tidak terpengaruh oleh obat-obatan atau alkohol ya, untuk mengendarai motor. Itu sering saya tanamkan dari kecil sampai sekarang di dunia balap motor dan touring sendiri. Untuk istirahat itu harus cukup dan biasa. Ketika kita long ride atau touring menggunakan helm full face, biasanya saya menggunakan double visor, yang mana itu ada yang clear putih dan yang gelap ya. Jadi agar pandangan kita tidak capek ketika kita long ride mengendarai motor dengan jarak yang cukup jauh. Kenapa begitu? Karena kalau kita long ride atau touring jalan jauh dari pagi sampai malam ya, kalau hanya saja menggunakan clear visor untuk malam hari dan hujan mungkin sangat nyaman dan cocok, tetapi kalau siang hari atau pagi terik matahari sangat capek ya matanya kalau menggunakan yang lensa bening atau clear. Jadi biasanya kalau tidak mempunyai double visor, saya siasati menggunakan kacamata hitam dan tetapi mungkin kurang nyaman ya kalau kita menggunakan kacamata tadi, karena helm biasanya saya menggunakan yang sangat pas dengan ukuran kepala. Jadi ada kenyamanan yang berbeda saat kita di sirkuit riding dan juga di jalan raya. Kalau di sirkuit biasanya saya menggunakan helm ukuran S small, jadi presisi fit, dan kalau kita top speed memacu motor dengan cepat, helm tetap fokus pada goyang, dan ketika kita jatuh di lintasan pun tetap safety ya. Kalau touring kita menggunakan helm yang seperti yang kita gunakan balap, ukuran yang fit di kepala kita S tadi, untuk jarak jauh kurang pas. Biasanya kita
pegel, pusing dan berpengaruh ke kenyamanan kepala. Biasanya kalau touring saya oversize jadi M medium lebih nyaman, dan juga jaket dengan protektor ya. Biasanya kita menggunakan jaket yang ada protektornya sehingga kita lebih pede dan lebih nyaman saat berkendara. Dan juga tidak lupa glove, sangat penting sekali. Biasanya banyak pilihan glove yang teman-teman belum pahami ya, untuk rombongan touring biasanya banyak yang masih menggunakan glove yang dari bahan kulit, dan itu tidak saya sarankan karena sangat kaku dan mengganggu feeling kita saat berkendara di motor. Biasanya kalau touring saya menggunakan glove seperti yang saya gunakan ini. Biasanya saya gunakan seperti glove untuk motocross. Ketika kita touring menggunakan glove yang kulit atau yang pernah saya pakai dibuat di balap motor, cukup beda dan capek feelingnya di tangan. Menggunakan memang lebih kaku dan akan untuk jarak jauh kurang nyaman. Biasanya seperti itu. Kalau ada fans, biasanya kita kalau riding jarak jauh menggunakan motor dual purpose atau yang lain, kita harus mempunyai touring pants yang bisa anti air, dan juga kalau tidak anti air kita biasanya membawa jas hujan ya, untuk kenyamanan kita saat riding jarak jauh seperti itu. Dan riding shoes tentunya yang aman, anti air, dan di atas mata kaki kita, jadi bisa melindungi benar-benar kaki kita selama riding jarak jauh. Ya, kita kembali lagi ke sunmori gear. Biasanya kalau sunmori seperti tadi pagi kita menggunakan helm hard face, ada yang full face, lebih santai ya, casual, bisa menggunakan buff, sunglasses, baju bisa menggunakan jaket atau kaos ompong ya kalau di sunmori, karena jarak tempuh tidak terlalu jauh dan kita, tetapi langkah baiknya kita menggunakan jaket ya kalau riding agar lebih aman. Dan juga casual pants, sekarang banyak brand-brand baru di Indonesia yang bisa kita pakai dan safety ya. Seperti yang saya pakai ini ada Mopes. Mopes ini biasanya ada protektornya di pinggang dan di area lutut. Biasanya ada protektornya, bisa dimasukin di dalam jeans, jadi lebih nyaman. Tapi kali ini saya tidak bawa protektornya. Jadi dari riding gear yang safety equipment, mungkin ada yang mau sharing, tanya teman-teman yang belum paham bisa tanya. Ada yang mau tanya ini Pak? Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan saya Hidayah dari Prospek Jatim. Tahun ini kita ketemu kedua kalinya. Iya, fotonya masih ada kok. Yang mau saya tanyakan, tadi kan untuk touring itu bagusnya pakai helm yang double face visor. Yang mau saya tanyakan ini lebih worth it mana, atau mungkin sesuai kebutuhan yang seperti yang mana, mungkin antara helm yang double visor atau mungkin helm sekarang kan misalnya kayak Arai HJC gitu yang pakai visor smooth, atau mungkin iridiumnya masih worth it dipakai untuk siang ataupun malam. Dari segi double visor sama single visornya tadi, jadi lebih worth it single visor atau double visor untuk touringnya itu, atau mungkin menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ya Mas, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, sekarang ini dari brand-brand
Are atau Solid sudah mengeluarkan juga visor yang fotokromik lah. Jadi dia ketika siang hari dia bisa gelap sendiri, ketika malam dia bisa terang sendiri. Jadi pakai smoke juga masih worth it buat siang ataupun malam. untuk biasanya kalau tidak ada pilihan lain double visor, saya menggunakan smoke ya. Smoke masih nyaman untuk siang hari dan malam hari. Dan juga kalau siang hari masih kurang gelap atau capek, biasanya saya gabung dengan kacamata. Ya, tetapi biasanya kalau kacamata harus benar-benar fit ya, karena sangat mengganggu di telinga kalau kita pakai laptop atau Xena. Kalau pakai kacamata susah sakit ya, kuping ya. Nah itulah kesulitannya orang-orang seperti saya kalau kulit malam. Jadi kalau sudah jam 5 sore lebih baik saya ngabrak nyari hotel. Karena itu mas bener tadi, bener yang disampaikan sama Om Doni ya. Kalau kita touring jauh, udah pakai intercom, pakai kacamata, kan ini itu sesuatu yang meresahkan sekali, amat sangat meresahkan. Mungkin kalau ini Om, kalau visor yang apa namanya, yang kayak kacamata itu loh, fotokromik, itu kira-kira udah ada apa belum? Udah ada ya. Arah ya. Harganya lumayan mas. Yang kecil segini aja. Ada udah di atas 1 juta. lebih nyaman di supermoto sendiri. Saya sudah Kata Nono lah. yang NJS ya, dia karbon. Jadi dia biasanya saya gunakan untuk dual purpose dan kebetulan kalau supermoto sekarang wajib menggunakan helm motocross. Jadi saya bisa menggunakan helm supermoto yang sudah ada kacanya. Oh, yang supermoto yang sudah ada kacanya berarti ya. Bukan pakai buku, bukan pakai lagi ya. Kalau untuk pas kondisi trek hujan lebih nyaman ya ada kacanya. Kalau pakai buku riskan lembur dan jarak pandangannya sedikit. Ya, jadi beda banget karena di motocross kecepatannya tidak terlalu tinggi seperti supermoto, hanya 80 km per jam, 100 ya. Kalau di supermoto 450 cc bisa hampir 130 150. Jadi Kayak di video kemarin ya yang pas Mandalika 200 sekian Kali 200. ya itu pengalaman Kemarin pengalaman sih pakai RS50 ya. Iya, Aprilia NS 60 dengan motor standar, suspensi standar, ban standar, hanya saja ganti slip-on pakai Akrapovic. Waktu track day di Mandalika bersama One Tree Motorshop dan RC Motor Garage, di sana saya coaching klinik menggunakan stock bag Aprilia NS 660, sangat nyaman sekali buat teman-teman yang entry level atau suka track day di sirkuit ya. Dengan motor spek standar dari pabrik kita bisa gunakan nyaman di sirkuit, bisa mendapatkan riding position yang nyaman, lap time yang speed ya 200 lebih dan kemarin yang di belakang tuh apa Om? Yang motor 900 cc merek lain ya, merek lain 900 cc ya? full spec Nggak bisa ngejar ya? ya, Racing spec? racing Racing. ya. Dan ban juga udah pakai soft compound ya, kita masih pakai stock bag, jadi sangat worth it sekali. Aprilia NS 660 memang didesain untuk di track days dan juga dia 2 silinder di tikungan lebih enteng untuk manuver dan led braking. Jadi mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin di Mandalika itu pakai RS60 spek standar 660 cc 2 silinder dari Aprilia, cuma diganti slip-on Acra ya. Ganti slip-on Acra itu nggak dikejar sama 900 cc merek lain yang full racing dengan spek racing lah misalnya. Jadi ini menegaskan bahwa bukan seberapa besar cc-mu atau seberapa bagus motormu, tapi dari kita, dari ridernya. Kalau ridernya udah bisa kawin sama motornya atau bisa nomor satu kan nyali dulu. Kalau nyali semua orang mungkin punya nyali ya. Tapi itu tadi teknik dan teknik mendarai dan lain-lain itu penting pada saat riding.
akhirnya kembalinya bukan ke CC-nya lagi, bukan ke spek ininya, ke orangnya, sama skill. ke rider sama skillnya tadi. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Jadi untuk teman-teman, saya bisa bagi tips, saran juga untuk memodifikasi motor yang kita track day, tidak melulu menggunakan motor yang full spec ya. Kalau kita skillnya masih belum di level itu, kita menggunakan motor yang full spec, percuma juga kita yang akan bisa maksimal dan memaksimalkan fasilitas dari motor tersebut, dari horsepower, braking point, dan suspensi wajib ya. Tetapi saya dengan pengalaman saya yang sudah saya punya menggunakan motor yang spec benar-benar dari pabrik, standar, ban standar, suspensi standar, hanya dari slipper saja bisa mumpuni atau Bisa qualify. membabat Mandalika ya. Iya, sangat nyaman. Jadi tidak perlu Tadi breakpoint udah jelasin ya. Breaking point tadi udah. nanti ada. Oh nanti habis ini ya. Nanti kan ada dengar tadi breaking point dan lain-lain nanti ada dijelaskan. Jadi riding itu bisa diterapkan di kalau semuanya Sanori itu keluar kota bisa diterapkan ya Om ya. Jadi kayak kalau di Mandalika kan nanti ada breaking point-nya, ada meternya ya. Iya. Tapi nanti bisa diterapkan di Sanori harian. Kalau semuanya kita naik ke Trawas atau keluar kota yang ada tikungan banyak, nah itu kita bisa tahu racing line-nya, breaking point-nya, mengira-kira sendiri lah. Sebelum belokan itu kira-kira kita ngerti berapa nanti ada dijelaskan sama Om Doni. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mau bertanya. Nah, perkara nggak apa kan saya dari posting Alex mau tanya jadi mau harus pakai celana untuk safety ya apa nggak panas satu kedua pakai protektor apa nggak maksudnya nggak robek atau apa kalau terjadi laka Iya, siap, terima kasih. Ya, biasa yang saya jumpai ketika saya touring, karena akhir-akhir ini saya udah touring ya. 2 bulan ini saya sudah touring 2 kali dari Lampung ke Aceh dan Makassar Manado, tapi menggunakan motor jenis 2000 Pos ya. Dan itu ada Polos di rumah. selalu ada kejadian ya, teman-teman yang touring dia hanya menggunakan celana jeans tanpa protektor, dan ada contohnya juga tadi pagi yang seperti masih Sini kamu sini. Ajis, aduh Ajis ini. Door prize, tenang aja. Waras yo. Oh sana, oh gitu yo. jadi ada contohnya kalau hanya celana jeans tanpa protektor, kalau kita jatuh pasti akan ada lecet, ada Siapa namanya? Didi. Yang kemarin Papa Didi. Namanya siapa tuh Papa Didi? Papa Dali. Nah, di Bali ya. itu contohnya ya. Itu salah satu contoh yang fatal. Karena kalau lihat videonya dia riding dalam kota dengan speed segitu, pakai jeans sama hoodie aja. Jadi kita bukan menyacat ya, istilahnya bukan nyacat atau bukan jualan ya. Tapi kembali lagi, memang tidak bisa 100% melindungi ya Mas ya. Tapi meminimalisir seperti ini. Kalau kita ada protektornya minimal tidak darah dan ada luka sobek ya. Karena dia kalau jatuh biasanya yang kena pinggul, lutut sama siku sama daerah bahu. Ada protektornya seperti yang ini ada di dalam, ada protektornya. Mungkin kalau untuk long ride jarak jauh cukup nyaman ya, tapi kalau untuk kota-kota mungkin panas. Ini nyaman kok, nyaman banget. Ya, ini Ini ada protektornya. semua udah ada protektornya dan ini amat sangat nyaman. Karena memang standarnya dibikin standar safety. Dan dia nggak bahkan sih kan belakang juga ada resletingnya. Modelnya kurang lebih seperti itu. Kalau bilang sumu sekarang kita mau sumnya. Jadi dia akan lebih fleksibel kita ketika riding. Kalau kita langsung dan dia langsung pakai celana mungkin nggak nyaman ya. Iya. Nah, rasanya kayak kita harus pakai kayak racing atau yang biasa dipakai jalan
kalau balap kan ada inner shoe-nya di dalam itu pakai baju balap, karena kalau nggak pakai inner shoe kita sangat susah untuk pakai baju balap. Nah, itu saya aplikasi di celana itu lebih nyaman. Dan jangan terlalu ketat. Kalau yang terlalu ketat kurang nyaman juga kalau jalan jauh, kram juga. Saya juga dulu main motocross juga. Main motocross juga. Jadi waktu saya pakai itu ya apa namanya, kalau ditaruh di luar kan kelihatan malu gitu. Iya. Kelihatan kok nonjol banget Iya, ya. betul. Jadi saya biasanya pakai legging, Iya. saya pakai crop top baru jeans. Iya, benar. Dan jeans baru atasnya saya nggak pakai pelindung Body protector. body Ya. protector aja. Front Itu sama sangat gerah luar biasa. Benar. Kalau nggak biasa ya itu jadi faktor kebiasaan juga dan fisik. Ketika kita prima, kita terlatih akan lebih fit dan nyaman. Jadi kalau kita kurang terlatih, biasanya pertama saya melatih balap muda atau hobi menggunakan belum latihan baru pakai baju balap itu udah capek sekali. Ya, capek berat, Pak. Keringetan. Ya, jadi Kedua, itu pentingnya di rumah kita sebagai pembalap tidak hanya dituntut untuk bisa teknik dari buka gas semua, tapi juga fisik kita harus latih. Itu ada pola latihannya yang berat. Waktu saya masih aktif Senin sampai Jumat latihan fisik, pagi lari, sepeda, renang, sore motor. Nah itu bedanya Om. Kalau memang profesinya sebagai pembalap, Senin sampai Kamis itu latihan Om. ya. Ya kan? Nah ada Senin sampai Kamis kerja. Jumate Sabtu dugem, Minggunya santori. Keliru itu. Sabtunya keluar dari BO, Blackpool. Sabtunya keluar dari Blackpool, Minggu santori. Saya juga mengalami saya pakai protektor. Iya, Tapi mereknya punya Fox. Fox ya. Saya juga. Plastik ya, plastik. Ya, terhantam batu, Pak. Iya, benar. Motocross. Nah, itu kan salah satu contohnya Om. Itu pakai protektornya yang pecah. Coba kalau nggak pakai protektor. Nah, itu salah satu yang dimaksud sama Om Doni tadi, meminimalisir cedera itu di situ. Pada saat kita pakai protektor, pada saat kebentur, itu yang pecah protektornya. Tulangnya kita aman, paling lecet atau kena. Aku di Bali Mas, yang kemarin terakhir di Bali saya pakai mesin City. Yang pertama kan jauh, nabrak anjing. Pasti habis nabrak anjing. Jadi itu saya pakai celananya celana jeans, saya pakai protektor. Cuma saya pakai ankle boot kulit segini kan, sama pakai jaket tapi yang ada protektornya sama helm full face. Pada saat saya nabrak anjing, jatuh posisi kurang lebih nggak kenceng sih Mas, 7 km per jam, tapi posisi setengah 8 malam. Jatuh, kaki itu ditekuk gini Om. Ditindih di bawahnya motor, posisi gini ya. Itu kalau seumpamanya saya tidak pakai ankle boot, ankle saya ini lepas. Pasti. Itu ankle nggak lepas, tapi agak retak dikit lah. Ya. Karena kejatuhan motor itu tadi. Nah itu kesalahannya karena memang saya pakainya sepatu kulit, nggak sepatu riding. Bukan sepatu riding yang pakai NSC dan lain-lain. Nah itu salah satunya. Tapi meminimalisir cedera itu tadi. Boleh, Tadi saya bilang tadi yang pecah itu pun masih lihat Masih luka dalam. Boleh Om. Yang mana Om? dia lebih besar dibanding sebelah sini. Benar. Oh iya. Ya, ini yang mata ini. Jadi Iya. masih sudah diambil pennya, Iya. cuma pemulihan. Betul. Berarti memang kenceng Om. Iya. Posisi. Karena motocross Bukan, waktu turun. Oh iya. Ada apa? Batu nggak Nah itu kelihatan. kaitannya sama mungkin posisi jatuh juga ya. Posisi jatuh. Om, ini ada sambungan dengan Ya, saya jadi bertanya. siapa? April, MSC. Harus gitu. Setelah Gimana tadi kan pembalap ya, seorang pembalap. Pasti diajari berbagai teknik-teknik, mulai balapan, mulai jatuhnya, ya toh. Nah, kita ini Guys, ini kebanyakan bukan pembalap. apa Nah, yang tips dari pembalap
cara jatuh Indonesia guys ya, Bang Doni Tata ya. kalau jatuh itu harus ini biar nggak cedera atau ya kalau bisa mungkin agak perangkat sedikit gitu ya biar menyiksa ya. Kelaskan motornya Pak. kasih motornya ya orang sudah kuat apa Biasa kalau kita crash yang paling utama penting jangan kita relax ya, jangan pernah menahan, karena kalau kita menahan itu akan fatal. Ya, alhamdulillah tidak minta ya, tapi selama saya bermain balap motor dari tahun sampai sekarang saya accident paling minim. Kayaknya sini retak, jadi kelingking. Yang paling parah di bahu, lepas di baunya lepas ya suka dislok karena suka lepas biji bawah itu karena pas latihan flat track motocross malah bukan di sirkuit juga, tapi bukan yang Tanah. race ya tanah. Karena kalau tanah kan kita pakai protein ya itu tetap, jadi gampang lepas akhirnya saya operasi seperti itu. Dan kalau di sirkuit di road race Superbike MotoGP, ketika kita terjatuh kita Pasrah. ya. Jadi atau tangan kita depan jadi kita jatuh bisa rolling. Iya, jangan pokoknya jangan pernah motor kita tahan. Kalau kita tahan, apa kita bisa jatuhan motor perbaikan motor. Jadi begitu kita ada crash, udah lepas. Yang penting kita pakai pengaman komplit, insya Allah lebih aman. Berarti intinya jangan eman motornya ya dibanding Iya. body. Rata-rata yang pengalaman teman-teman yang jatuh, dia pegangin motor. Jadi benar Kalau- tuh kalau saya Selalu, Pak. ya kalau jatuh dan apa saja kita Kelas. ya kayak loncat berarti kayak loncat pakai kaki misalnya ya udah kalau kita pakai baju balap di sini kan jadi kalau kita posisi ini akan meluncur ya nggak mungkin kalau pelanting kita tangannya bisa itu kayak di MotoGP jatuhnya sampai ya itu tuh mas ya itu berarti dia dia kata-kata balap tangannya seperti itu kayak koprol Iya. Jadi akan meminimalisir seperti itu. Yang tentunya kita harus pakai safety gear yang ada helm, face, dan tali helm di ring. Karena saya lihat juga teman-teman yang touring sepele ya, helm nggak pernah habis berhenti istirahat. sekarang malah banyak yang pakai delayering pakai double delayering kan sekarang malah males kan malah masuk itu Iya. dulu Kalau lebih safety ya, padahal sebenarnya safety kan malah delayering itu kan Double daring. lebih safety itu cuma malah teman-teman malah kadang-kadang males kan Iya. sepele sih ya. Tapi biasanya refleks waktu jatuh pasti nahan motornya nggak mungkin lepas. karena gini yo Kebiasaan ya. kebiasaan Ya. kan dewe tinggalnya tipe aja dicekli aja bener dong karena saya jatuh itu kepikiran ini motornya kantor gitu motornya kantor ini apa kan gitu loh Kalau saya prinsip mungkin lebih utama safety ya, untuk keselamatan diri kita, motor pun nomor dua. Ketika kalau kita selamat, kita kerja bisa beli motor lagi. motor rusak Kalau kita ya motor rusak spare partnya ada yang jual kalau kita rusak dan parah fatal, fatal Nggak bisa spare ngapa-ngapain. partnya angin kalau saya seperti itu. Emang tapi ya ada pilihan ya. Ketika kita riding harus paham tata cara atau safety riding yang benar di jalan. Karena di jalan biasanya saya baru menjumpai kalau di sirkuit kan satu arah dan sudah terlatih semua hampir sama sebenarnya. Kalau di jalan pengendara lain, ada lawan dari belakang, ada hewan yang melintas, lagi seperti kemarin di Aceh, ada accident juga teman saya sapi ya di Aceh banyak. oh sama kayak di Mataram tuh Ya. kalau di NTB di Lombok juga pasti sapi sama kambing Itu kita long ride ya
rada lain dengan touring yang biasanya. Biasanya lampu kaca kita 6 hari, kita 3 hari. 3 hari yo. 3 hari, hari pertama itu Jakarta Lampung itu. Lampung, nggak Lampung, Bengkulu, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Aceh. Jadi yang Bukit Tinggi Aceh itu kita riding selama 1 malam 1 pagi, dan kira-kira di jam 2 pagi, jam 3 mulai ngantuk. Sebelum ngantuk tuh ada temen yang di depan, 2 orang, satu rombongan menggunakan dual purpose. Begitu Harley kan suaranya kencang ya. Jam 2 pagi full gas, mungkin 140-150, tiba-tiba di nyebrang itu ada yang satu lagi sapi yang di belakang itu lari. Itu namanya apa-apa yang LWDS. Tapi untuk orangnya Karena safety lagi tadi karena safety aparel tadi. aparel ada boxnya di motor, jadi Ada sideboard dan lain-lain. Ya, faktor aparel tadi salah satunya kenapa teman-teman ini kok jarang pakai aparel juga ya kalau riding. ya mungkin lebih kaku, kurang nyaman ya. Kurang nyaman, sumuk dan lain. Ada satu faktor yang lebih parah mas, kocok mas. Nek gawe ngono itu pakai baju gitu ya, pakai aparel lengkap tuh, sing faktor paling parah itu temen mas. Oh, Ya, betul Pak. Ada kan? Ada satu faktor lagi ya. Apa itu mas? Duit kan menyesuaikan mas. Biasanya kan kalau konten kreator gini kan endorse ya. Kalau harus dijelaskan, itu rahasia kita aja, nggak usah dijelasin ke teman-teman. Semakin banyak konten kreator, kita semakin sulit mas nanti, itu loh. Kan? Jadi yang kurang-kurang kan ada, yang penting itu masih bisa dipakai lah, masih bisa safety. Kayak yang besi-besi itu apa namanya foto M apa itu yang di sini ada. Ya, foto M ya, itu kan murah kan, itu kan kalau itu nggak mesti gaji sebulan lah. AdSense dari YouTube juga bisa kalau beli itu aja. Benar. Lanjut ya. Next ada braking teknik, rem depan dan rem belakang. Biasanya rem depan Saya tahu. Rem depan biasanya sekitar 70-80%, seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman bikers, karena rem depan sangat penting sekali untuk membuat motor berhenti atau stop. Kalau hanya rem belakang, motor masih akan jalan. Kita full brake 70-80%, motor akan berhenti karena titik gravitasi juga ke depan semua, dan dengan pengereman akan lebih mudah untuk berhenti. Tidak lupa juga rem belakang ya. Dan tidak lupa juga rem belakang sekitar 20-30%. Biasanya kalau di sirkuit posisi tangan menggenggam rapat seperti ini ya kalau di sirkuit. Kalau mau tikungan 2 atau 1. Tapi kalau di jalan raya kita beda. Kita harus standby, tangannya selalu di atas rem. Tidak menyentuh rem ya, tetapi standby ya. Kita ada orangnya bisa program, kita bisa standby untuk mengurangi kecepatan. Kalau di sirkuit beda, kita bisa full gas, full throttle sampai breaking point yang ditentukan. Jadi kita baru melakukan pengereman. Rem belakang sangat penting sekali. Ini terjadi ketika saya touring di gunung-gunung turunan. Kalau rem belakang kadang feeling ya, kalau saya sudah paham kalau rem belakang terlalu kepencet terus, biasanya rem akan blok, panas. Nah, itu sering terjadi di teman-teman hobi. Ketika saya touring saya jumpai. Jadi kita harus feelingnya benar-benar tajam ya, untuk tidak mengejar rem belakang ketika riding di jalan raya. Itu berlaku untuk ABS
ABS atau yang Non ABS. non ABS. non ABS ya, non ABS. Sama yang tromol atau yang udah cakram. Tromol. Biasanya Tromol. Kalau cakram bahaya Pak. cakram ya Mas. Cakram ya. Kalau tromol dia masih Kalau tromol tapi kan- nggak akan hilang gitu. Nggak akan hilang ini ya kan. Kalau cakram kan kita menggunakan hidrolik. Kalau panas dia muat ada kosong. Ya, jadi justru malah rem cakram itu kalau ditekan terus dia bisa rasanya kalau teman-teman nyeplos. Close tuh. Ya, jadi nanti pada saat kehilangan rem itu kalau sering diinjak terus ya, atau sering ditekan terus, itu nanti kalau direm loss mas. Jadi kalau direm itu dia posisinya udah nggak bisa ngerem, jadi dia cuma hidrolisnya aja yang jalan tapi nggak kunci. Ya, nggak ngerti. Dan itu kalau turunan kita ada teknik harus bergantian kan ya. Nggak melulu kalau turunan panjang ya. Biasanya kayak di Bromo kita turun itu harus gantian. Depan belakang ya. Jangan selalu rem depan terus. Saya mau tanya, apakah yang kalau belakang itu kalau waktu turunan pakai yang cakram, apa nggak lebih bahaya? Biasanya kadang-kadang kalau ini dicek. Iya. Motornya apa sih lo? Motornya apa? Motocross. Motor enggak, kalau yang tadi katanya suruh turunan aja itu motornya motor cross. Cross. Kalau motor cross memang nggak ada ABS-nya ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Rata-rata kalau pakai itu nggak kayak ABS ya? Karena Kecuali motor Adventure dua bungkus ya, kayak GS, Touareg. Nah, Touareg itu bisa aktif, bisa nonaktif. Ya. Jadi kalau dipakai mode off-road, ya ABS-nya mati. ABS-nya bisa mati. Terus V85TT itu juga ABS-nya kalau mode off-road dia ABS-nya bisa mati. Jadi pada saat dia mode off-road itu udah nggak nyala ABS-nya. Tinggal nanti main traction control. Sama Touareg juga main traction control. Jadi traction controlnya bisa ditinggikan, bisa dikurangi kayak gitu. Jadi ada riding mode-nya lah. Ya, kan dulu kan saya yang pakai Alex 250 Pak. Iya. Itu masih lama Pak. Ini sudah laka kan nggak boleh sudah Pak. Pengalaman kita ya dari Cangar, jadi kita pernah ini area manajerku Pak Edi, terus sama teman-teman sales sama saya, kita pakai GTS. Jadi GTS Vespa GTS 300, Sprint, Primavera, sama SRGT. Ini barengan riding. Kita memang dari Batu naik ke Cangar nih, kitanya. Pada saat sampai di Cangar, semua pakai cakram. Termasuk yang GTS itu kan cakram sama yang SRGT cakram. Itu aman dong. Jadi saya nyoba rem kiri kanan, nyoba saya tahan terus itu juga ya alhamdulillah nggak ada masalah. Maksudnya itu sampai di turunan yang viral itu, turunan yang viral biasanya nabrak maklum itu di Cangar. Nah itu pun juga aman. Nah ternyata ada teknik baru, ini mungkin karena saya cari literasi juga ya. Ternyata pada itu tinggal kita berani apa enggak. Jadi pada saat jalan turun itu kalau SRGT digas lepas. Jadi pada saat digas lepas itu kan Ya, tractionnya kan naik, nanti pada saat tapi gasnya jangan apa namanya itu engine brake ya. Engine brake-nya Matic itu ternyata seperti itu. Jadi digas dilepas dikit, digas dilepas dikit. Jadi dia akhirnya agak ngerem dikit. Nah itu terjadi itu di sprint biru juga seperti itu. Sprint yang biru ini kerasa kok engine brake-nya itu masih berasa digas dilepas itu pelan. Nah itu mungkin bisa diaplikasikan ke turunan tadi mas. Kurang lebih. Yang saya tanyakan tadi itu cuma motor lakinya itu loh Pak. Jadi takutnya kalau injek itu Jadi kita begitu kalau yang pakai distrik iya. manting pasti. Betul. Kan di distrik tadi di rem belakang biasanya ada tuas untuk penyetelan ya dalam atau rendahnya posisi rem. Ya. Kalau terlalu tipis mungkin sensitif banget. Jadi kita harus tahu lebih dalam. Jadi ketika kita rem sedikit belum nggak kunci dan lebih free ya Pak. Dan juga sekarang juga ada aksesoris kayak per gitu ya di rem belakang untuk ada dipasang per gitu jadi lebih keras nanti nggak senek dan dia bisa bantu bekasnya rem. Oh berarti bantu hidrolis. Kalau zaman dulu kan kita tali pakai ban bekas gitu. Iya. Ojo ngomong zaman dulu mas awas. Iya. Zaman dulu juga ada yang rem merek Swallow. Tahu kan? Ada cepet. Betul. Swallow. Karena saya
dulu pas balap masih kelas baru standar, masih menggunakan batang di kendoran saya Sari. tikungan 1, 2 itu kan sangat high speed banget, cukup kenceng dan biasanya suka Mesok, los. enggak suka kepengen ke rem. Oh iya, Jadi kunci. slide Slide. high side. Jadi dulu saya modifikasi seperti itu. Jadi banyak trial and error pengalaman. Nah, nggak kaleng-kaleng kan. Tips-tipsnya kan oke ya. Besok bisa diaplikasikan pasar Polri. Betul. Terus next riding position ada 3 jenis. Standard position ketika kita menggunakan Vespa, motor matic dan sport position, ada juga relax position, motor biasa kita sebut cruiser ya untuk jarak jauh. Kalau menggunakan motor matic sangat relax, nyaman untuk jarak jauh, cukup enjoy dan lebih mudah untuk manuver, untuk penglihatan cukup baik dengan riding style yang standard position, yaitu biasa kita gunakan untuk santai atau daily riding sehari-hari, dan juga sport position biasanya teman-teman yang suka menggunakan motor sport, biasanya untuk track day di sirkuit atau Sunmori juga menggunakan motor-motor moge, biasanya keunggulan menggunakan sport position biasanya kalau untuk di track lurus kita lebih aerodinamis, untuk power handling lebih mudah ketika kecepatan tinggi atau di tikungan, dan lebih aerodinamis ya ketika top speed tidak langsung kena angin, lebih aerodinamis. Dan juga kalau untuk teman-teman yang milenial atau yang muda-muda mungkin sangat senang sekali menggunakan motorsport karena lebih friendly atau lebih kelihatan seperti pembalap ya di jalan. Tapi kurangnya biasanya kalau kita tidak terlatih pegel ya, Sakit pinggang. dan Mas Hidray udah ganti sekarang, udah naik matic. Dulu senang sport. Sekarang udah mulai naik matic gitu. seperti kalau riding style-nya kalau kita goes itu menggunakan road bike, kalau yang daily dan cruiser itu kayak mountain bike seperti lebih santai. Kalau yang cruiser biasanya kita sebut kayak motor Harley ya. Ini kalau di sini ada cruisernya, ada V7. V7 ya. V7 itu cruiser, yang adventure ini juga bisa dibilang cruiser sih, karena posisi ridingnya santai banget. Santai banget, long range, Betul. nyaman dan lebih relax, klasik. Klasik ya. Standar, kalau yang standar itu bisa ada di SRGT 200 itu, sprint itu juga standar, standar position lah. Termasuk si SRGT itu, SRGT dual purpose ya. Ya. Dual purpose dia sportnya sangat nyaman tuh SRGT. Saya pernah coba juga di Mandalika waktu replika. Iya, replika waktu acara MotoGP, untuk di service road di pinggir track. Jadi ada yang buat marsal itu, kita bisa kalau punya akses dari tim Aprilia atau MotoGP, kita punya kesempatan bisa nonton langsung dari dekat di pinggir lintasan. Menggunakan SRGT itu ya sangat nyaman sekali untuk boncengan atau sendiri, sangat stabil, dan juga untuk di off-road juga sangat nyaman. Karena banyak jual purpose. Jual SRGT itu tagline-nya juga everyday everywhere. Jadi di kota bisa, di jalan track juga bisa. Betul. Ada yang mau Bertanya lagi? Kalau ada apa namanya untuk mendapatkan kartu tim Aprilia gimana? Kartu tim Aprilia. ada? Jadi gini om, itu namanya VIP Pass. VIP Pass itu yang dapat Om Boni. Saya pelanggan Aprilia Royal Customer. Royal Customer yang Kalau sampean hari ini SPK Ya.
Ayo, kalau sampai hari ini SPK RS 660 di tempat ini sekarang ya, atau Tuono, saya bantu carikan akses card. Tapi hari ini langsung SPK sama saya, nggak sama salesnya, sama saya. Saya bantu saya soalnya. Tak bantu carikan Om. Ya betul, biasanya itu Ya, ada. jadi kita waktu itu ada track di Mandalika. Jadi aku ada track di Mandalika sama ada yang undang. Itu untuk bayarnya Aprilia RS 660 Tuono, pokoknya Aprilia series, tapi yang CC gede. Jadi kalau jadi customer yang beli Tuono itu kita kirim ke Mandalika untuk track di sana. Jadi bahasa Jawanya ya combo rupo, maksudnya itu beli harga mahal, tapi pasti ada inilah fasilitasnya lah kayak gitu. Privilege-nya lah dapat, value-nya. Jadi beli Vespa tuh yang dilihat jangan harganya mahal, Vespa. Oh enggak, kamu naik Vespa di jalan raya, teman-teman naik Vespa di jalan raya, kecantikan kegantengan 100% naik, bos. Naik SRJ aja ditanyain, Mas ini modifnya habis berapa? Loh, Aprilia bos. Lagi Gitu ya. Oh, ya memang tujuan saya ke situ. Makanya itu. Enggak. Jadi lupakan penjualan ya. Nanti teman-teman yang akan mengurusi penjualan. Intinya kita ngasih experience ke teman-teman ya. Ada SRGT, ada Vespa dan lain-lain. Boleh kalau mau coba tes di luar boleh. Kalau kendel, saya kalau berani moge, ada Touareg sama V85 TT di luar. Kalau mau coba atau sekedar mendengarkan suaranya bisa. Gitu. Oke ya, lanjut Bang. Yes, berikutnya. Thank you Pak. Mantap. Nah, ini ada cornering teknik. Ini ada track map di Mandalika. Di Mandalika ada 17 tikungan. Nah, tikungan pertama, turn 1, turn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, saya bagi tips dan sharing mumpung teman-teman juga hobi otomotif, hobi track day. Jadi nanti kalau dapat kesempatan track day di Mandalika sudah nggak bingung dan paham ya. Di sirkuit Mandalika ini ada 2 poin yang hard braking itu pengereman yang sangat dekat dan kuat biasanya di tikungan 1. Nah, biasa braking point di sini di tikungan 1 itu biasanya ada sign-nya, itu ada biasanya ada angka 200, 150, 150 itu tandanya braking point buat pembalap ya. Untuk Titik pengereman ya, titik pengereman. MotoGP, Moto2, Moto3 berbeda braking point-nya. CC lebih kecil, underbone bisa di 50. Tapi kalau motor-motor seperti yang CC 60 CC ke atas biasanya braking point di 150. Itu pengereman yang cukup hard braking banget, memerlukan tenaga dan fokus yang cukup banyak di tikungan 1 dan turn 10. Turn 10 ini dari turn 7, 8, 9 ini full gas, di turn sini full gas sampai turn 10. Jadi dan anginnya cukup kencang karena di pinggir pantai ada dorongan dari angin pantai. Jadi riding style harus sangat tepat. Biasanya kalau motor cc besar kita begitu top speed kita di dalam windshield, begitu kita braking point maka ada posisi ya kaki tentunya melakukan full step untuk melakukan cornering di tikungan. Kita ke kanan, kita tekan kaki kanan di full step yang cukup kuat agar motor bisa diarahkan ke tikungan dan tidak keluar dari curve atau di gravel seperti itu. Jadi
seperti yang ada di sini, perhatikan jarak pengereman ketika kita di sirkuit, harus hafal ya sudut-sudut tikungan dari tikungan 1, 2 sampai 17, tentunya racing line ya. Ketika kita mau belok di tikungan R1, belok ke kanan, posisi kita dari checker flag atau garis start finish, kita keluar tikungan terakhir berada di sisi kanan, begitu melewati checker flag garis finish, perlahan kita mulai ke kiri, ke arah kiri untuk melakukan pengereman hard braking yang cukup kuat sehingga bisa melakukan di tikungan 1. Kalau rata-rata saya jumpai kalau pertama di sirkuit tikungannya ke kanan, mau belok kanan, dia belum hafal tracknya, dia berada di kanan terus, jadi tidak bisa nikung ya. Jadi saya di jalan raya mungkin dia pikir melebar ya, dia terlalu ambil jadi ngambilnya mau belok kanan ngambilnya ke kanan jadi nggak bisa nikung ya. Jadi kalau ambil dalam kita akan tidak bisa di dalam track, kita akan keluar seperti itu. Kalau kita di racing line yang benar, kita dari sini keluar akan bisa di racing line yang benar seperti itu. jadi haluannya ngambilnya dari kalau belok kanan berarti haluannya malah ngambil kiri gini baru Ya, masuk kiri. ya. Jadi bisa nekuknya pas ya, di rolling tikungan spin dan untuk corneringnya akan lebih nyaman dan mudah dibandingkan ambil di sisi kanan. Dan juga rilis gas secara perlahan itu engine brake biasanya sangat susah untuk dipahami atau pertama kali di sirkuit beda dengan di jalan raya. Untuk engine brake dari kecepatan penuh tinggi dari gigi 6, kalau di sirkuit bisa langsung gigi 2, ada gigi 1. Nah itu sangat teknikal ya, dan tidak semua teman-teman yang biasa di jalan raya paham soal engine brake. Jadi saya bisa bagi tips. Jadi biasanya kalau kecepatan tinggi dari 6 bisa turun langsung ke 2 di tikungan 1 ya. Jadi engine brake-nya harus benar-benar pas ya. Jadi paling penting ada bagian kopling, untuk rilis koplingnya pelan-pelan, jangan terlalu kasar. Kalau kita dari kencang langsung kita turunin gigi sama kopling bareng dan terlalu cepat jedanya akan sliding kunci biasanya. Jadi harus berirama dari pam dan biasa slide tidak bisa sliding, biasanya akan kunci reset terbentar. Jadi harus ada ritmenya dari 5 pam, jadi suara mesin harus smooth. Tapi harus dilepas ya. Iya, kopling. Benar, jangan RPM-nya jangan terlalu tinggi, jadi harus benar-benar. Kalau misalkan biasanya gigi dari lem atau diikat tek Nah itu ya, itu rusak ya, boxnya bisa kunci sama total. Berbau kita langsung 2, tetap begitu kita lepas masih free kan, kecepatan tinggi akan kunci. Kalau per gigi dia akan semutur ya, dari 5 pam RPM-nya akan semut. itu supaya kopling atau full? Sekali. Sang kopling. Ya, Jadi sang ya betul, itu paling penting dan susah biasanya, harus terbiasa ya. Yang saya jumpai biasa problem di pengereman sama engine brake kalau bagus. Seperti itu. Terus akselerasi posisi tubuh sesuai arah tikungan, biasanya kita ke kanan, kita tekan ke kanan, biasanya lead angle ke kanan, kita jepit motor, kita miringin ke kanan, dan pandangan mata juga di sirkuit harus lihat tikungan berikutnya. Jadi mau belok R1 ke kanan enggak hanya lihat di depannya, harus matanya kayak melihat di
sektor berikutnya. Terus pertimbangan lintasan tadi kita harus hafal benar. Sebelum trek biasanya kita ada trek walk, kita jalan kaki dulu, cek sirkuit, kondisi trek, racing line-nya, terus pengeremannya, ada braking point-nya, tulisannya kita nggak kerasa ya. harus paham betul ya kalau di sirkuit, jadi akan lebih maksimal. Mungkin ada yang mau bertanya tentang sirkuit? Ya, kemarin kan saya ditawari, saya kan dari Arci ya. Iya. Aerox sudah 2 kali itu tes Iya, balap Mandalika. di Mandalika. Nanti bulan 11 Iya. disuruh ke sana. Tapi saya pengen tahu cara Iya. main ini. Cocok banget nih Om buat, jadi kalau di Mandalika pedoknya di sini, tinggal garasinya di sini, pit out keluar pitnya di sini. Ya. Di sini ini kan trek, jadi nggak bisa langsung dari pedok masuk ke trek, jadi ke pinggir dulu sisi kiri sampai habis momen pertama baru bisa masuk trek. Pas kita masuk trek biasanya kita cek belakang juga, kalau masih ada pembalap lain di belakangnya bahaya, jadi kita harus ngasih jalan dulu pembalap yang benar-benar kosong, kita baru masuk trek. Pak, waktu kita belok ke kanan nih ya, Iya. kita habisin taruh ke kanan. Iya. Badan tapi tetap gini atau agak maju? Agak maju ya Om. Om Doni ini punya racing show kan? Ada di Jogja. Ada di Jogja ya? Iya. Nah, open registrasi kan? Benar. Nah, hari ini open registrasi, nanti bisa ngobrol sama Om Doni, ada racing school-nya di Jogja. Bisa trek. Kalau mau Kalau sirkuit permanen saya latih Boyolali. di Boyolali. Nah, nanti kalau semuanya mau misalnya mau ngobrol banyak mengenai kayak gitu-gitu nanti bisa ya, Om. Betul. Loh, kalau toh di sepil aja. Apa Ya, namanya, Bisa Om? kontak langsung ke Instagram. Oh, bisa langsung ke Instagramnya Om Doni ya. Ya, terus yang paling krusial, paling susah biasanya di turn 5, 6 ini sangat kencang sekali karena di sini pantai, jadi angin pantai kadang ke trek. Kalau Bukan malah yang di sini ini sulit, Om. Enggak. sini karena full speed ya, dari sini gaspol nih Mas, dan 6, jadi kita harus pas line-nya, harus dari 5 itu di polos. Kalau racing line-nya benar bisa gaspol, tapi kalau kita belum hafal, racing line-nya belum pas, susah, putus-putus. Kalau yang profesional MotoGP dari 5-6 full gas, hanya kontrol throttle dikit, tutup dikit, buka lagi, flip flop seperti itu. Di vlog tuh berarti yang Kiri ada. Oh, iya. itu terus ini lama-lama tikungan 13-14 tuh blind corner kayak nggak kelihatan, tiba-tiba belok kiri terus tikungan berikutnya baru kelihatan kalau kita udah nyampe titik cornering. Kalau kita masih di belakang bingung nih belok kiri apa kanan kalau belum apa, seperti itu. Yang tricky di sini. Terus yang bahaya lagi di turn 16, 15, 16 ini karena kita trail braking, jadi sambil ngerem sambil nikung ya. Jadi hati-hati low set hanya bisa tekan. Jadi braking style-nya harus dipasin. Terima kasih. Terus ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman lagi nunggu saya. Siap gas. Jadi udah nggak ingin lagi ke sana, bisa langsung restart ya. Kalau di lapangan itu lebih enak, Om. Di sini menjelaskan itu kata posisi flip-flop itu angel. Tapi kalau sudah di lintasan, ayo wes mau sambil tidur-tiduran gini.